Baik sobat jalan-jalan, jumpa kembali. Video ini adalah video lanjutan dari pengalaman kami waktu menginap di Sunset Falls Gardens and Resort di Kabupaten Magelang. Jadi aktivitas apa yang saat itu bisa kami lakukan bersama keluarga, yaitu kita melakukan tur ke puncak wisata Gunung Telomoyo. Seperti apa petualangan dan pengalaman kami pada saat itu? Check it out. Jadi sobat jalan-jalan, waktu itu hari Sabtu ya, kita dijemput di hotel sekitar pukul 6.30, dan sesuai estimasi dari driver, perjalanan menuju ke wisata Gunung Telomoyo via Dalangan itu sekitar 10 menit dari hotel. Jadi perlu diketahui, kami saat itu menyewa paket tur Telomoyo dengan jeep dari luar hotel ya. Dengan sewa jeep tur itu ada beberapa paket, dan kami mengambil tur ke puncak Gunung Telomoyo saja sebesar 400.000, dan extra charge 50.000 karena kita dijemput di hotel. Dan sebenarnya kalau dari pihak hotel pun juga menyediakan, cuman memang agak pricey ya. Baik, kita mulai perjalanan menuju akses masuk ke puncak Gunung Telomoyo. Yes, ini kami semua guys. Jadi ini adalah wisata yang kami pilih, dimana di wisata ini kita bisa mengajak anak kecil dengan aman dan tidak capek dan tidak rewel tentunya, karena untuk dapat mengakses ke puncak dari Gunung Telomoyo ini kita dapat menyewa jeep atau menggunakan sepeda motor sendiri. Dan pada kesempatan kali ini karena kami berempat, kami mencoba menggunakan sarana transportasi jeep yang dapat disewa dari tempat wisata Gunung Telomoyo tersebut. Dan beginilah perjalanan kami menuju akses masuk ke puncak Gunung Telomoyo, melewati jalan pedesaan yang masih bagus. Nah, ini kita mulai masuk ke tempat wisatanya ya. Jadi ini masih di jalur masuk
belum sampai ke puncaknya. Ini adalah akses masuk via Dalangan. Jadi ada dua akses masuk ke Gunung Telomoyo ini ya, via Dalangan dan via Pager Gedok. Dan sesuai informasi yang boleh dibilang medannya masih bisa diakses dengan mobil dan relatif aman adalah di via Dalangan. Dan ini begitu masuk ke tempat wisata, ada persewaan jeep di sebelah kiri dan ada persewaan motor juga di sebelah kanan. Ini pintu gerbang masuk ke area wisata, dan kami saat itu dikenai cas ya, per orang 15.000 harga tiket masuknya ya. Cuman karena kami mengajak anak kecil, jadi yang kena cas hanya berdua saja ya. Setelah bayar tiket masuk, kita langsung mulai pendakian ke puncak Gunung Telomoyo. Dan ini anak kami yang kedua bisa ya naik ke atas jeepnya, cuman juga tetap harus hati-hati ya, harus dijaga mengingat medannya ekstrim ya, dan jalan sepanjang perjalanan itu tidak ada yang masih belum rata. Jadi bisa dilihat jalannya memang tidak terlalu lebar. Kalau berpapasan dua mobil mungkin agak sulit ya, harus benar-benar mencari simpangan baru dapat bisa dua mobil berpapasan, jadi bisa beriringan. Kebetulan pada saat itu memang kami tidak bermaksud mencari sunrise ya. Infonya kalau ingin mendapatkan pemandangan sunrise atau terbit matahari, kita harus berangkat dari bawah itu sekitar pukul 4 pagi. Cuman waktu itu saya pikir karena mengajak anak-anak ya, jadi dan sesuai informasi dari teman sebelumnya, berangkat jam 6 atau jam 7 pun masih dapat pemandangan awan di puncak Gunung Telomoyo. Dan waktu yang paling tepat memang adalah di saat musim kemarau. Kita bisa lihat ini jalannya memang kecil ya, cuman bisa dibilang aspalnya beberapa titik sudah bagus, hanya memang ada beberapa titik juga yang bisa dilihat masih ada tambah sulam, cuman sudah diperbaikin ya. Dan pada saat itu kami berangkat memang hanya kami yang menggunakan jeep ya, jadi pas, jadi tidak terlalu ramai waktu itu. Dan sewa jeep ini memiliki kapasitas maksimal dinaiki oleh 4 orang penumpang dewasa dengan durasi sewa sekitar 2,5 jam untuk paket wisata tur ke puncak Telomoyo. Sedangkan kalau menggunakan motor itu sama, harga sewanya berbeda 100.000 dengan durasi yang sama seperti kalau kita menyewa mobil jeep. Dan sepanjang jalan kita lihat ini ada beberapa yang sudah mulai turun ya menggunakan motor.
Estimasi perjalanan sampai dengan puncak itu adalah menempuh waktu 30 menit. Dan memang di sini untuk kendaraan roda 4 yang diperbolehkan hanya mobil jeep yang disediakan oleh paket wisata dari Telomoyo ini. Mobil pribadi dilarang untuk naik, tapi kalau motor pribadi masih diperbolehkan. Dan memang dimaklumi sih kalau melihat medannya, dimana aksesnya dari dalangan ini hanya satu akses ini untuk naik turun. Memang kalau banyak mobil ini akan sulit apabila berpapasan atau berhadapan dengan medan yang sangat ekstrim, menanjak dan sangat menikung. Agak dingin bang, nggak kedinginan. Sepanjang jalan ini kita disuguhi dengan pemandangan hutan pinus dan udara khas pegunungan yang sangat sejuk ya. Dan memang kalau mengajak anak-anak masih masuk, dimana anak-anak juga dapat belajar menikmati alam, melihat pemandangan alam, tapi juga tanpa rasa capek. Lihat ini pemandangan yang dapat kita nikmati sepanjang perjalanan menuju puncak Telomoyo. Sampai di puncak Telomoyo. Telomoyo. Di sini info dari driver kita baru sampai setengah perjalanan. Masih ada setengah perjalanan lagi untuk mencapai puncak Telomoyo. Aduh, jembatan bang, aduh. Kamu kan naruh pohon gak apa-apa. Geser bang, biar aman. Nih, ada warung Indomie, asik. Makan Indomie di sini enak loh kak. Nah, sudah mulai terlihat ada beberapa warung ya di sini ya yang Naikkan roller coaster aja. disediakan bagi pengunjung yang mau transit makan atau minum atau ngopi. Medan jalannya yang berkelok-kelok, ekstrim, menanjak, ini juga bagi bocil-bocil ini juga hal petualangan yang menyenangkan karena jarang ditemui di kota ya. Makanya bagi para orang tua yang ingin mengenalkan anaknya tentang adventure tapi juga tidak capek, bisa dicoba untuk wisata ke puncak Telomoyo ini. Nah, ini beberapa motor juga bersamaan dengan kita baru mulai naik juga. Dan bagi motor juga harus ekstra hati-hati ya, mengingat jalannya juga sempit dan banyak tikungan-tikungan yang mungkin blind spot juga.
Lihat kiri kanan sepanjang perjalanan begitu asri. Oh ya, untuk wisata puncak Gunung Telomoyo ini buka 24 jam ya. Jadi bagi siapapun pengunjung yang ingin mencapai puncak dapat kesini kapanpun, tapi hanya untuk jeep mungkin hanya sampai sore sekitar pukul 17 katanya. Cuman kalau motor bisa mendaki sampai atas kapanpun, dan beberapa orang memang infonya ada yang berangkat jam 2 atau jam 3 demi mengejar sunrise. Dan itu guys, kita mungkin sepertinya sudah mendekati puncak. Pemandangan gunung sudah mulai kelihatan di sana. Jadi informasinya dari puncak Gunung Telomoyo ini kita akan mendapat beberapa pemandangan gunung-gunung besar di Jawa Tengah. Di antaranya ada Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Andong, Gunung Sindoro, Gunung Muria. Tapi itu pun juga tergantung cuaca. Ketika cuacanya bersih, mungkin beberapa gunung itu akan terlihat. Jauh sekali namun. Mukanya Dada masih jadi merah. Bang, coba lihat belakang, Bang. Motornya tinggal sedikit bang. Bang, Rendra. Rendra, coba lihat belakang mukamu merah nggak? Atau kemarin-kemarin di Bromo merah banget. Ya punya. Ya itu adalah salah satu akses naik ke puncak Telomoyo yang tadi bilang, yaitu jalur dari Nanti pas turunan kalau kamu masih di atas, ayo. Pager Gedok ya. Cuman informasinya jalur dari Pager Gedok ini lebih ekstrim daripada jalur via Dalangan. Padahal Dalangan aja seperti ini ya. Gimana yang lebih ekstrim? Nggak boleh di hotel. Di hotel nggak boleh. Hah? Ya maksudnya mainan di hotel nggak boleh. Karena ada kolam renang private kan. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan bocil-bocil kami cukup menikmati perjalanan ini dan excited. Dulu sebelumnya pernah kami ajak ke kawasan Bromo juga sama, naik jeep, cuma memang untuk ke puncaknya Bromo harus jalan kaki naik, banyak anak tangga, jadi itu mungkin bagi bocil-bocil kami kurang suka. Dan perlu diketahui untuk suhu pada saat itu sebenarnya tidak terlalu dingin ya. Tanpa menggunakan jaket pun masih kita bisa untuk merasakan suhu yang normal. Cuman memang anginnya sangat sepoi-sepoi ya. Itu adalah Gunung Andong. Ke depan Gunung Merbabu bang.
juga ada trekkingnya, dan itu harus mendaki dengan jalan kaki ya. Kemudian itu yang lebih besar itu adalah Gunung Merbabu. Wow, keren sekali pemandangannya ya. Luar biasa, indah sekali ciptaan Tuhan. Nah, ini juga di beberapa titik itu terdapat spot bagi wisatawan yang ingin berselfie ria ya. Itu titik yang barusan tadi, kita akan mendapatkan spot dengan background view Gunung Andong dan Gunung Merbabu. Kebanyakan tapi di Ini sebentar lagi kita akan mencapai puncak ya, karena beberapa gunung sudah terlihat. Nah, ini juga ada tempat transit ya untuk makan. Banyak yang transit di sini juga sambil makan sambil berselfie ya. Dan melanjutkan tadi bahwasanya yang sangat terkenal di sini adalah negeri di atas awan. Jadi pemandangan di puncaknya nanti itu kita serasa berada di atas awan. Hanya saja kembali lagi itu tergantung cuaca ya. Dan ini terus kita menanjak. Semakin ke atas jalurnya semakin sempit dan tikungannya semakin ekstrim. Dan lihat pemandangannya juga semakin bagus. Nah, ini kita sampailah di salah satu spot ya yang sering muncul di beberapa sosial media. Ini harusnya awannya itu terlihat di sini, jadi posisinya kita berada di atas awan. Cuman waktu itu karena berkabut, jadi awannya tidak kelihatan. Nah, ini tadi yang titik pertama, dan ini yang titik kedua ya, spot yang biasanya para wisatawan berfoto-foto itu di tadi titik itu. Dan untuk khusus spot-spot selfie yang disediakan, bukan yang ini ya, yang tadi sebelumnya itu berbayar ya. Jadi untuk spot selfie yang sudah dibentuk sedemikian rupa itu berbayar, yaitu satu masuk membayar sekitar 10.000. Jadi informasinya waktu ideal ke sini adalah di bulan Juni dan Juli. Nah, ini karena tidak ada awan, akhirnya yaitu daerah Kabupaten Semarang itu kelihatan. Kalau saya lihat di sosial media IG itu keren sekali. Kita berada di atas awan. Nah, ini beberapa spot selfie juga berbayar ini. Nah, itu kita bisa berfoto di situ dengan background gunung, atau mungkin sebenarnya ada awan kalau ketika ada kelihatan awan ya. Cuman untuk saat ini kita mendapatkan view Gunung Andong dan Gunung Merbabu. Nah, ini juga titik spot selfie juga. Kalau ini gratis ya, yang penting berhenti, ada tempat dan bisa berfoto di sini dengan pemandangan
yang luar biasa indah. Pegangan yang kuat loh bang. Dan untuk di Jawa Tengah, setahu saya untuk view pemandangan negeri di atas awan, dulu saya tahunya hanya di daerah Dieng, itu di daerah Sekunir. Dan itu untuk ke sana kita harus mendaki dulu, bangun pagi jam 3 atau 4, menerobos cuaca yang sangat dingin untuk bisa sampai di puncak dan berfoto atau melihat pemandangan negeri di atas awan. Tapi kalau di sini informasinya kita ketika cuacanya cocok jam 5 atau jam 6 pun sebenarnya kita masih dapat pemandangan awan. Nah, di sini tuh harusnya awannya itu penuh di bawah kita. Cuman karena saat kami datang cuaca berkabut sehingga ya pemandangannya seperti ini, tapi tetap ini sangat indah. Ada yang camping. Keren nih, jadi kafe apa sih? Ya itu ada yang memasang camping juga ya, itu mungkin pemburu sunrise ya. Tadi seperti saya bilang di sini 24 jam buka, jadi bisa mungkin ke atas ini dulu di dini hari. Ya, sampailah kita di puncak Gunung Telomoyo dengan ketinggian 1894 meter di atas permukaan laut. Ya, ini kita masuk ke spot selfie yang ada di puncak tertingginya ya. Kita di sini dikenai HTM 10.000 per orang. Jadi di puncaknya ini ada beberapa pemancar ya, mungkin ada pemancar radio, pemancar provider. Ini tiketnya Taman Langit Telomoyo 1894 mdpl. Dan untuk parkiran motor di situ ya, dimasuk di atas sana ya. Dan kita lihat inilah pemandangan dari puncak tertinggi Telomoyo. Awan tuh lebih tinggi. Wow. Iya, makanya awannya nggak ada. Pas nggak dapet view awannya. Itu awan. Jadi informasinya Gunung Telomoyo ini berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Yang kita lihat di bawah itu adalah sebagian adalah Kabupaten Semarang dan sebagian Kabupaten Magelang. Dan kita tadi masuk melalui dalangan itu adalah akses masuk melalui Kabupaten Magelang. Ya, ini saya coba selfie melihat sekitar. Inilah pemandangan yang kita dapat di puncak tertinggi Gunung Telomoyo. Disediakan spot selfie juga di situ. Nah, di sana tuh kelihatan rawa bening ya, rawa di daerah Ambarawa sana. Dan ini Kabupaten Semarang, dan di sisi sana itu adalah Kabupaten Magelang. Dan pada waktu datang kebetulan kami pas tidak terlalu ramai, jadi untuk foto-foto selfie masih enak ya. Baik sobat jalan-jalan, demikianlah
cerita perjalanan kami wisata ke puncak Gunung Telomoyo, wisata gunung tanpa capek. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sobat jalan-jalan semua untuk berwisata selanjutnya. Dan nantikan video-video kami selanjutnya, jalan-jalan dan petualangan and fam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.